Renungan kita berdasar Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kemarin kita merayakan Hari Anak Nasional, satu peringatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai suatu upaya untuk menghormati, mengingat, dan memperhatikan hak-hak anak di dalam tumbuh kembangnya. Nah, bacaan tadi yang saya bacakan merupakan kisah kecil atau catatan pendek tentang seorang anak yang bertumbuh dalam keluarga Yusuf dan Maria dari Nazaret. Catatan tabib Tabib Lukas menyatakan bahwa anak yang diasuh oleh Yusuf dan Maria atau orang tua, ayah dan ibu ini ternyata bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan dikasihi Allah dan sesama manusia. Berangkat dari teks tersebut, kita bisa melihat bahwa yang terjadi pada seorang anak ada proses perkembangan minimal yang harus dialami atau yang terjadi pada seseorang, mulai dia dari kecil sampai dewasa, atau sepanjang dia masih disebut seorang anak. Yang pertama, menurut tabib Lukas, bahwa anak tersebut bertambah besar secara fisik. Ada aspek pertumbuhan secara fisik. Yang kedua, ada bertambah pengetahuan. Ada aspek pengetahuan, perkembangan, pertumbuhan ilmiah, pengetahuan intelektual. Dan juga tabib Lukas menyatakan bahwa anak dari Yusuf dan Maria tersebut mengalami hubungan sosial dengan yang baik sehingga ia dikasihi oleh sesama manusia. Kemudian anak tersebut dikasihi Allah, ya, kasih karunia Allah ada padanya. Nah, ada hal yang menarik. Sebelum manusia modern mengenal pertumbuhan perkembangan secara psikologis atau teori perkembangan yang terjadi pada masa lalu sekitar 2000 tahun yang lalu, ada anak yang bertumbuh secara fisik atau aspek pertumbuhan fisik, aspek psikologis, ada aspek pengetahuan atau intelektual, ada aspek sosial, dan aspek rohani atau spiritual. Jelas di sini bahwa ada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak atau seseorang. Dia mengalami proses pertumbuhan dalam aspek fisik, intelektual, sosial, psikologis, kejiwaan, dan juga rohani.
Itulah tanggung jawab minimal atau harus terjadi dalam kehidupan keluarga dan harus terjadi atau dialami oleh seorang anak dalam tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya sekarang ini? Anda yang telah mempunyai anak atau anak-anak, atau terbilang kita masih menjadi seorang anak dalam keluarga. Coba kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau apa yang telah kita lakukan untuk anak dan anak-anak kita. Apakah mereka mengalami suatu proses tumbuh kembang yang standar, yaitu berkembang secara fisik, asupan gizi, makanan dan minuman, atau perhatian fisik lainnya, termasuk kesehatan. Yang kedua, apakah kita atau anak-anak mengalami juga pertumbuhan perkembangan secara psikologis, intelektual, tanggung jawab intelektual, sosial, dan juga rohani. Itu adalah hak minimal yang harus dialami, harus terjadi pada anak. Dan tugas kita sebagai orang tua, bagaimana memberikan semua aspek pertumbuhan dan perkembangan itu kepada mereka. Kita tidak bisa hanya memperhatikan aspek fisiknya saja. Badan besar, makanan cukup, dan selesai. Kita juga tidak bisa hanya memberikan perhatian intelektual, kasih sekolah yang bagus. Kita juga tidak bisa hanya memberikan kepada anak perkembangan rohani, sementara sosialnya tidak. Atau kita memanjakan anak sehingga dia tidak tumbuh kembang secara psikologis, secara kejiwaan. Yang harus terjadi adalah pertumbuhan perkembangan yang holistik atau minimal, yaitu aspek tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, kejiwaan, rohani, sosial, dan juga intelektual. Itu yang diperlukan, itu ada hak minimal dan tanggung jawab minimal yang harus diberikan kepada anak. Hak minimalnya anak dan tanggung jawab minimal yang orang tua berikan pada anak-anak. Dengan demikian, anak akan bertumbuh dan berkembang di dalam area hidup dan kehidupan di rumah, di sekolah, dalam pergaulan, di tempat ibadah, ataupun di mana saja dia berada, dengan satu proses pertumbuhan yang lengkap. Kita tidak bisa membatasi atau memperhatikan satu atau dua saja tumbuh kembang anak, tapi secara utuh kita perlu lakukan semuanya itu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sekarang jadi orang tua yang baik, atau kakek, atau nenek, opa, atau oma, maka kita juga ikut ambil bagian dalam memperbaiki masa depan hidup dan kehidupan berbangsa dan negara. Kita ciptakan satu proses pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus yang secara utuh. Ingat, anak membutuhkan perkembangan fisik, anak membutuhkan perkembangan psikologis, anak membutuhkan perkembangan intelektual, anak membutuhkan perkembangan dan pergaulan sosial, dan anak membutuhkan perkembangan rohani. Tanggung jawab kita adalah membuka peluang sehingga mereka bertumbuh secara holistik seperti itu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.